Halo semua yang sudah rindu dengan komik. Kali ini, kami hadir kembali untuk membawa kalian menyusuri kenangan masa lalu yang penuh cerita, tawa, dan mungkin sedikit haru. Siapkan diri kalian kembali ke zaman dulu, karena setiap cerita yang akan kalian lihat bukan sekedar gambar, melainkan potongan nostalgia yang pernah kalian rasakan. Yuk, simak kisahnya dan biarkan kenangan itu hidup kembali. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menonton! Di ujung desa Kalipasir, terdapat sebuah lapangan kecil yang sudah lama ditinggalkan. Rumput liar tumbuh tinggi, menutupi tanah yang dulu sering dipijak anak-anak. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti tangan-tangan kurus, menggantung diam tanpa angin. Di bawahnya ada sebuah ayunan kayu yang sudah usang. Tali tambangnya mulai rapuh. Namun anehnya, ayunan itu masih berdiri kokoh, seolah tak pernah lapuk dimakan waktu. Dulu, tempat itu adalah dunia kecil bagi seorang anak perempuan bernama Rani. Setiap sore, ia datang dengan tawa riang, memainkan ayunan itu sendirian. Tidak ada teman, tidak ada suara lain selain derit pelan kayu yang berayun dan tawa kecilnya yang kadang terdengar aneh. Terlalu lirih untuk seorang anak seusianya. Warga desa sering melihatnya, namun tak banyak yang berani mendekat. Ada sesuatu yang terasa berbeda dari Rani. Suatu hari, Rani menghilang tanpa jejak. Pencarian dilakukan berhari-hari, namun hasilnya nihil. Anehnya, pada hari kelima setelah hilangnya Rani, seorang warga yang melintas di dekat lapangan itu mengaku melihat sosok kecil duduk di ayunan beringin tua. Dari kejauhan, tampak seperti Rani, memakai gaun putih yang sama seperti hari terakhir ia terlihat. Namun saat dipanggil, sosok itu tidak menjawab. Ia hanya terus berayun pelan. Meski saat itu, tidak ada angin sama sekali. Sejak kejadian itu, suasana di sekitar pohon beringin berubah drastis. Warga mulai menghindari tempat tersebut, terutama saat senja menjelang malam. Beberapa orang mengaku mendengar suara tawa anak kecil yang datang dari arah pohon itu, diikuti suara ayunan berderit panjang. Kerit, kerit, seolah ada yang sedang bermain di sana. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arga memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Ia datang ke lapangan tepat tengah malam, hanya berbekal senter dan keberanian yang dipaksakan. Awalnya, tidak ada apa-apa, hanya suara jangkrik dan daun yang sesekali bergesekan. Namun, saat ia mendekat ke pohon beringin, langkahnya terhenti. Ayunan itu bergerak, perlahan, maju mundur, tanpa ada siapapun di atasnya. Arga mencoba menenangkan diri. Ia melangkah lebih dekat, menyinari ayunan itu dengan senter. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia hendak berbalik, tiba-tiba suara kecil terdengar tepat di belakangnya. "Dorong aku pelan-pelan." Suara itu adalah suara anak perempuan. Arga membeku, nafasnya tercekat. Dengan tangan gemetar, ia menoleh perlahan. Di belakangnya, berdiri seorang anak perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Gaun putihnya kotor dan basah, seolah baru saja keluar dari lumpur. Tanpa mengangkat kepala, ia kembali berkata dengan suara yang sama. "Aku belum selesai bermain."
Senter Arga tiba-tiba mati. Dalam gelap, hanya terdengar suara ayunan yang kini berderit lebih cepat. Krit, krit, krit. Bercampur dengan tawa kecil yang berubah menjadi tangisan panjang yang memilukan. Keesokan paginya, warga menemukan senter milik Arga tergeletak di bawah pohon beringin. Namun Arga menghilang. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati tempat tersebut. Ayunan di bawah pohon beringin tua itu tetap ada, masih bergoyang pelan setiap malam, seolah menunggu seseorang untuk mendorongnya kembali. Dan konon, jika seseorang nekat datang saat malam dan mendengar suara itu, jangan pernah menoleh. Karena sekali kau melihat wajah Rani, kau mungkin tak akan pernah pulang. Sejak hilangnya Arga, suasana desa Kalipasir berubah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Warga tidak lagi berani keluar rumah saat malam, apalagi mendekati lapangan dengan pohon beringin tua itu. Orang tua mulai melarang anak-anak bermain terlalu jauh. Namun di antara semua anak di desa itu, ada satu yang berbeda, Rini. Rini adalah anak perempuan yang dikenal sangat pendiam. Ia jarang berbicara, lebih sering duduk sendiri sambil menatap kosong ke arah kejauhan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ia pikirkan. Bahkan di sekolah, ia hampir tidak pernah berinteraksi dengan teman-temannya. Namun sejak kejadian hilangnya Arga, sikap Rini semakin aneh. Setiap sore, menjelang senja, Rini sering terlihat berdiri di ujung jalan desa, menatap ke arah lapangan terlarang itu. Tatapannya kosong, namun seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari sana. Ibunya beberapa kali memergokinya hendak pergi ke arah itu, namun selalu berhasil dicegah. "Jangan ke sana, Rini. Tempat itu bukan untuk anak-anak lagi," kata ibunya suatu hari dengan nada khawatir. Rini hanya mengangguk pelan. Tapi malam harinya, saat semua orang tertidur, ia membuka pintu rumah tanpa suara dan berjalan keluar. Langkahnya ringan, seolah ia sudah hafal jalan itu. Angin malam berhembus dingin saat ia mendekati lapangan. Pohon beringin tua itu berdiri gelap di kejauhan, tampak lebih besar dan menyeramkan dari biasanya. Namun Rini tidak berhenti. Saat ia sampai di bawah pohon, ayunan itu sudah bergerak perlahan, seperti menyambut kedatangannya. Rini berdiri diam di depannya. Lalu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum. "Kamu datang lagi," bisik sebuah suara kecil. Rini tidak terkejut. Ia hanya duduk di ayunan itu, lalu mulai berayun pelan. "Aku menunggumu," jawab Rini lirih. Dari balik akar beringin yang menjuntai, perlahan muncul sosok anak perempuan dengan gaun putih lusuh. Rani. Wajahnya masih tertutup rambut panjang, namun kini ia berdiri tepat di belakang Rini. "Kamu tidak takut?" tanya Rani. Rini menggeleng pelan. "Aku juga sendiri, seperti kamu." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Ayunan bergerak semakin tinggi, semakin cepat. Namun anehnya, Rini tidak terlihat takut. Ia justru tertawa kecil. Tawa yang selama ini tak pernah didengar siapapun di desa. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada dua anak yang bermain di bawah pohon beringin tua. Keesokan paginya, Ibu Rini panik saat menyadari anaknya tidak ada di rumah. Pencarian dilakukan hingga akhirnya seorang warga menemukan jejak kaki kecil mengarah ke lapangan terlarang itu. Di bawah pohon beringin tua, mereka hanya menemukan sebuah pita rambut milik Rini yang tersangkut di akar pohon. Namun saat mereka hendak pergi, kering,
suara ayunan terdengar lagi, pelan tapi jelas. Dan kali ini terdengar dua suara tawa anak kecil. Sejak saat itu, warga desa mulai percaya Rani tidak lagi sendirian. Dan Rini bukan sekedar anak pendiam. Ia adalah anak yang menjawab panggilan dari sesuatu yang tidak seharusnya didengar oleh manusia. Hilangnya Rini membuat desa Kalipasir benar-benar diliputi ketakutan. 2 anak dan 1 pemuda lenyap tanpa jejak. Semuanya berkaitan dengan pohon beringin tua itu. Tidak ada lagi yang berani menyebut tempat itu sebagai lapangan. Kini warga menyebutnya satu nama, tempat terlarang. Namun ketakutan saja tidak cukup untuk menghentikan rasa penasaran. Suatu hari, datang seorang pria tua bernama Ki Dharma. Seorang yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Ia dipanggil oleh kepala desa setelah kejadian demi kejadian mulai tak masuk akal. Warga berharap Ki Dharma bisa mengakhiri semua teror itu. Saat pertama kali menginjakkan kaki di lapangan itu, wajah Ki Dharma langsung berubah serius. Ia menatap pohon beringin tua itu lama, seolah sedang membaca sesuatu yang tersembunyi. Ini bukan sekedar tempat angker, katanya pelan. Ini gerbang. Warga saling berpandangan, bingung dan takut. Gerbang apa, Ki? Tanya kepala desa. Ki Dharma tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekati pohon itu, lalu menunduk melihat akar-akarnya yang menjulur ke tanah. Beberapa akar tampak lebih besar, dan anehnya seperti bergerak perlahan. Gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Malam harinya, Ki Dharma memutuskan untuk melakukan ritual di bawah pohon beringin. Ia duduk bersila, membakar kemenyan, dan mulai melantunkan doa-doa kuno. Warga hanya bisa mengawasi dari kejauhan, tak satu pun berani mendekat. Awalnya, suasana masih tenang. Namun perlahan, angin mulai berhembus kencang. Daun-daun beringin bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan. Semakin lama, suara itu semakin jelas, seperti banyak suara yang berbicara bersamaan. Tinggalkan tempat ini. Kami ingin bermain. Tetap di sini selamanya. Ki Dharma tetap fokus. Ia menutup mata, mencoba menahan gangguan itu. Namun tiba-tiba, suara ayunan terdengar sangat keras. Ki Dharma membuka mata. Di depannya, ayunan itu bergerak liar. Dan di atasnya, kini ada 2 sosok kecil, Rani dan Rini. Keduanya duduk berdampingan. Rambut mereka menutupi wajah, namun perlahan terangkat oleh angin. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, namun bibir mereka tersenyum lebar. Ki, suara Rani terdengar lirih. Kami hanya ingin bermain. Rini ikut berbicara. Suaranya kini tidak lagi seperti anak kecil yang pendiam. Kenapa kalian selalu ingin mengganggu? Ki Dharma menatap mereka dengan tenang, meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Kalian bukan lagi bagian dari dunia ini, ucapnya tegas. Kalian harus kembali. Tiba-tiba tawa mereka pecah bersamaan. Namun tawa itu bukan tawa anak-anak. Itu suara yang dalam, menggema, bercampur dengan puluhan suara lain yang ikut tertawa dari dalam kegelapan di balik pohon beringin. Akar-akar pohon mulai bergerak lebih jelas sekarang, merayap di atas tanah, mendekati Ki Dharma. Dari sela-sela akar itu muncul bayangan-bayangan lain. Bukan hanya Rani dan Rini, ada banyak.
anak-anak lain, sosok-sosok samar, semua dengan mata kosong dan senyum yang sama. "Mereka sudah bersama kami," bisik suara itu dari segala arah. "Dan yang datang tidak akan kembali." Ki Dharma segera mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke arah ayunan sambil melafalkan doa keras-keras. Angin tiba-tiba berputar kencang, membuat dedaunan beterbangan. Suara tawa berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Ayunan itu berhenti mendadak. Semua kembali sunyi. Namun sebelum sosok Rani dan Rini menghilang, mereka berbisik pelan. "Kami akan menunggu, selalu menunggu." Keesokan paginya, Ki Dharma ditemukan tergeletak lemah di bawah pohon beringin. Ia masih hidup, namun wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Saat ditanya apa yang terjadi, ia hanya berkata satu hal: "Jangan pernah biarkan anak-anak mendekat ke sana." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. "Karena mereka tidak mencari orang dewasa. Yang mereka inginkan adalah teman bermain." Sejak malam itu, suara ayunan masih sering terdengar. Namun kini, bukan hanya 2 suara tawa yang terdengar. Kadang 3, kadang lebih. Seolah jumlah mereka terus bertambah. Waktu berlalu, tapi luka di desa Kalipasir tidak pernah benar-benar sembuh. Nama Rani dan Rini masih sering disebut dalam bisik-bisik warga, terutama oleh para ibu yang kini selalu menggenggam tangan anak mereka lebih erat saat senja mulai turun. Pohon beringin tua itu tetap berdiri di tempatnya, diam namun terasa hidup. Dan ayunan itu masih sering bergerak sendiri di malam hari. Namun suatu sore yang mendung, seseorang datang kembali ke desa itu. Seorang wanita paruh baya dengan langkah pelan dan wajah yang menyimpan duka panjang. Ia adalah Ibu Rani. Selama ini, ia pergi meninggalkan desa karena tak sanggup menghadapi kenyataan. Tapi rasa rindu mengalahkan segalanya. Ia ingin melihat tempat terakhir di mana anaknya pernah tertawa, meski hanya sekali lagi. Warga mencoba mencegahnya. "Jangan ke sana, itu bukan tempat manusia lagi," kata mereka. Namun ibu itu hanya menggeleng. "Kalau memang anak saya ada di sana, saya harus menjemputnya." Menjelang senja, ia berjalan sendirian menuju lapangan itu. Langkahnya gemetar, tapi tekadnya kuat. Saat ia tiba di bawah pohon beringin tua, angin langsung berhembus dingin, seolah menyadari kehadirannya. Ayunan itu diam. Untuk pertama kalinya, tidak bergerak. Ibu Rani mendekat perlahan, lalu menyentuh kayu ayunan itu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Rani," bisiknya lirih. "Ibu pulang, Nak." Hening. Tidak ada jawaban. Namun, beberapa detik kemudian, kering, kering. Ayunan itu mulai bergerak pelan. Air mata Ibu Rani semakin deras. Ia mundur selangkah, namun tetap menatap ayunan itu dengan penuh harap dan ketakutan. Dari balik akar beringin, perlahan muncul 2 sosok kecil, Rani dan Rini. Wajah mereka masih pucat, namun kali ini tidak ada senyum menyeramkan. Mata mereka tampak kosong, tapi di dalamnya tersimpan sesuatu yang berbeda, seperti sisa-sisa kenangan yang belum hilang. "Ibu," suara Rani terdengar, sangat pelan. Tubuh ibu itu langsung lemas. Ia berlutut, menangis terseduh. "Iya, Nak, ini ibu." Rani melangkah mendekat. Rini berdiri diam di belakangnya, menatap tanpa suara.
"Ibu, aku capek," kata Rani lirih. "Aku ingin pulang." Tangisan ibu itu pecah semakin keras. Ia mengulurkan tangan meski gemetar. "Pulang, Nak. Ayo pulang." Namun saat tangan mereka hampir bersentuhan, akar-akar beringin tiba-tiba bergerak, melingkar, menarik tubuh Rani perlahan ke belakang. Rani menjerit pelan, bukan karena sakit, tapi karena takut. "Ibu, jangan tinggalin aku di sini." Ibu itu berteriak histeris, mencoba menarik anaknya. Tapi kekuatan itu terlalu besar. Rini menatap kejadian itu, dan untuk pertama kalinya air mata jatuh dari matanya. "Aku juga ingin pulang," bisik Rini. Ibu Rani menggenggam tanah, menangis sekuat tenaga. "Tolong, lepaskan mereka. Mereka cuma anak-anak." Angin berputar semakin kencang. Suara-suara dari dalam pohon kembali muncul, berbisik, memanggil, menahan. Namun di tengah kekacauan itu, Rani menatap ibunya. Lalu ia tersenyum kecil. Bukan senyum menyeramkan, tapi senyum seorang anak yang akhirnya melihat ibunya lagi. "Ibu, jangan datang ke sini lagi." Air matanya jatuh. "Biar aku di sini sama mereka." Perlahan, tubuh Rani dan Rini ditarik masuk ke dalam kegelapan akar beringin, menghilang. Tangisan ibu itu menggema di seluruh lapangan. Malam itu, warga menemukan ibu Rani pingsan di bawah pohon. Ia masih hidup, namun sejak saat itu, ia tidak pernah berbicara lagi. Hanya menangis diam setiap kali mendengar suara ayunan dari kejauhan. Anehnya, sejak malam itu, suara ayunan tidak lagi terdengar sesering dulu. Dan tawa anak-anak itu perlahan menghilang. Namun, jika seseorang berdiri cukup lama di bawah pohon beringin tua saat senja, kadang masih terdengar suara pelan. Bukan tawa, bukan tangisan, tapi suara ayunan yang bergerak lembut. Seolah ada seseorang yang masih menunggu. Bukan untuk bermain lagi, tapi untuk pulang.